Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online dari rumah. Pada pertemuan kali ini, di video ini, saya akan sedikit membahas tentang pengantar arus listrik searah atau dikenal juga dengan arus listrik DC atau direct current. Direct itu artinya langsung, jadi tidak langsung dari kutub positif ke kutub negatif. Hampir semua perlengkapan elektronika kita yang memakai baterai itu menggunakan arus DC ini, seperti jam dinding, laptop, atau HP kita. Jadi beberapa komponen yang memiliki baterai itu menggunakan arus searah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada analogi dari rangkaian DC dengan dengan aliran air. Aliran air di gambar sebelah kanan itu bisa mengalir ketika sebuah turbin itu digerakkan. Jadi air akan bergerak ketika turbin akan bergerak. Nah, demikian juga dengan rangkaian DC. Di situ ada sumber tenaga atau sumber energi listrik, dalam hal ini baterai, ada lampu. Lampu akan menyala ketika ada arus listrik. Nah, adanya arus listrik ini disebabkan oleh pompa energi yang dihasilkan oleh baterai. Jadi ada sumber tegangan. Sumber tegangan ini identik dengan pompa air yang digerakkan. Jadi air digerakkan oleh pompa air, sedangkan arus listrik digerakkan oleh sumber tegangan. Ya, konsep pertama yang akan kita pelajari adalah arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik. Kalau kalian mengingat kembali pelajaran SMP di atom, itu ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Ada juga yang mengelilingi, disebut dengan elektron. Nah, sebenarnya yang disebut dengan arus listrik di sini adalah aliran muatan listrik yang dapat mengalir adalah muatan negatif atau elektron. Nah, di SMP kita sudah belajar dan ilmuwan itu sudah pertama menyebutkan bahwa arah arus listrik itu dari potensial tinggi atau kutub positif sampai dengan kutub negatif. Tapi sebenarnya yang menyebabkan arus listrik itu mengalir adalah aliran elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Karena sifat negatif dengan negatif tolak menolak, maka bisa dilihat di dalam gambar arah arus dengan arah aliran elektron itu berlawanan. Terus pada gambar di bawah ini sebagai gambaran itu gerakan dari elektron. Artinya apa? Artinya semakin banyak elektron yang bergerak, maka arus atau kuat arus yang mengalir akan semakin besar. Konsep kedua adalah kuat arus listrik. Tadi kita sudah membahas alirannya, yang mengalir elektron dari potensial kemana. Nah, sekarang adalah kuat arus listrik. Jadi yang disebut dengan kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap sekon. Analoginya seperti ini. Kalau arus sungai semakin deras, artinya air yang mengalir itu semakin banyak dalam tiap sekonnya. Nah, demikian juga dengan kuat arus listrik, yaitu semakin banyak muatan yang mengalir, maka kuat arus listriknya akan semakin besar. Secara perumusan bisa dirumuskan I sama dengan Q per T. Nah, I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, atau diambil dari intensity of current. Q itu quantity atau muatan listrik, satuannya kolom. T jelas waktu. SI-nya, satuan internasionalnya adalah sekon. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa yang mengalir itu adalah elektron, sejumlah elektron. Oleh karena itu, Q itu bisa kita jabarkan menjadi N dikalikan E. N itu jumlah elektron yang mengalir, E itu muatan 1 elektron, besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga
rumus ini menjadi I sama dengan N dikalikan E dibagi dengan waktu. Untuk pengukuran besaran listrik. Pengukuran besaran listrik itu ada untuk mengukur arus, namanya ampere meter. Untuk mengukur tegangan listrik, voltmeter. Ada alat untuk mengukur hambatan atau disebut dengan ohmmeter. Tapi biasanya di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, itu biasanya ketiga alat itu digabung menjadi alat yang disebut dengan avometer, ampere, voltmeter, ohmmeter, atau disingkat dengan multimeter. Multi kan banyak, jadi alat pengukur banyak besaran. Nah, ini wujudnya seperti ini. Ini tidak ada promosi ya, hanya saya ngambil dari internet. Di sini ada knob positif, negatif. Ini ada putaran yang bisa kita sesuaikan, bisa kita mau mencari voltase dari arus DC, arus AC, atau arus atau tegangan dan yang lainnya. Nah, contoh pembacaannya seperti ini. Kita tinggal membaca jarumnya ada di mana, terus nanti skala yang kita pilih berapa. Terus di sini nanti tinggal dikalikan saja. Nanti bisa dibahas lebih lanjut atau kalian bisa cari contohnya banyak di internet. Pengukuran besaran listrik. Nah, ini konsep yang keempat, ini juga sudah dipelajari di SMP, ada yang namanya hukum Ohm. Bunyi hukumnya adalah kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan. I sama dengan V dibagi R. V itu potensial atau voltage, R itu adalah hambatan atau resistance, I itu kuat arus. Tadi sudah kita bahas. Secara grafik seperti ini, ada sumbu I, sumbu V. Nah, garis ini mengindikasikan bahwa resistansi atau hambatannya tetap dengan arus. Misalkan tegangannya kita perbesar, maka arus yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Terus di atas ada gambar pengukuran, ada ampere meter, ada voltmeter. Ampere meter dipasang seri, voltmeter dipasang paralel. Terus konsep kelima, ada yang namanya hambatan atau resistor. Wujudnya seperti ini kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah kecil, sudah diperkecil. Jadi di HP kalian tidak mungkin ditemukan komponen seperti ini lagi. Karena komponen ini sudah diperkecil sangat-sangat kecil menjadi cuma satu titik saja. Oke, logonya seperti ini. Terus hambatan pada penghantar bisa kita cari R sama dengan rho L per A. Jadi tergantung ada jenisnya atau diwakili rho, ada L, ada luas penambang. Arti fisiknya apa? Jadi hambatan itu dipengaruhi oleh jenis kawatnya terbuat dari apa, itu rho. L-nya itu panjang, semakin panjang kawat maka hambatannya akan semakin besar. Terus ada A, artinya apa? Luas penampangnya semakin besar maka hambatannya akan semakin kecil. Nih, di sini sudah ada ini susunan seri, susunan paralel. Di SMP saya yakin kalian sudah mempelajari. Nanti bisa kita ulangi lagi di contoh soal. Untuk susunan seri ada susunan paralel. Untuk susunan seri itu yang berurutan, serial. Jadi berurutan, berantai gitu ya. Seperti rantai, tidak ada cabang. R1, R2, R3, hambatan totalnya ditambah. RS sama dengan R1, R2, R3. Terus ciri khas dari susunan seri, I-nya sama. Seri, I sama. Berarti I1, I2, I3. Iyalah, karena tidak ada percabangan. Jadi, arusnya yang mengalir kalau ini 1 ampere semua. Gitu. Nah, ciri khas berikutnya dari susunan seri adalah pembagi tegangan. Jadi, karena arusnya sama, nanti tegangan pada R1, R2, R3 itu beda. Nah, ini saya salah. Nanti ini V1, V2, V3 sama. Terus untuk susunan paralel. Susunan paralel itu yang
disejajarkan. Jadi di sini ada cabang. Itu ciri khasnya adalah tegangannya itu sama. Jadi beda potensial atau tegangan dari R1, R2, R3 itu sama. Terus arusnya beda sehingga disebut dengan pembagi arus listrik. Terus besar hambatannya 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Di dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata tidak ada susunan seri full atau paralel full. Jadi bisa merupakan gabungan susunan seri dan susunan paralel. Terus yang konsep kedua yang kita pelajari adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini di SMP juga sudah pernah. Ini dalam suatu percabangan arus total yang masuk dengan yang keluar itu harus sama. Nah, di gambar ini ada contoh I1, I2 masuk, I3, I4, I5 keluar. Jadi kita bisa menuliskan bahwa I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 plus I4 plus I5. Kita lanjutkan untuk membahas, ini sudah selesai, berarti saya akan menunjukkan kamu. Ini nama programnya adalah PHET Simulation. Kalian bisa online atau offline. Kalau offline download dulu, kalau online bisa kamu ketikkan langsung PHET di Chrome kamu atau di browser kamu. Nanti tampilannya seperti ini. Kita cari untuk yang kelistrikan. Ini kita ambil, saya ambil yang DC. Coba bisa tidak? Nah, di sini ada tampilan, ada kawat, baterai dan sebagainya. Di sini ada alat ukur. Nanti kita coba, misalkan ini itu disebut dengan virtual laboratory. Jadi sudah dibuat program untuk membantu melakukan percobaan tapi secara virtual. Ini kita ambil kabel, kita kasih lampu, misalkan ya di sini. Terus ada lagi saklar, kabel lagi, terus ada lagi kita ambil baterai seperti ini, kita ambil kawat lagi. Nah, ini masih belum nyala karena apa? Karena di sini adalah rangkaian terbuka, jadi tidak ada sambungan, ada yang tidak tersambung. Ketika saklar kita nyalakan, nah ini di sini ada aliran elektron, ini ada arusnya. Misalkan kita buat ini voltage atau beda potensialnya kita perbesar gitu kan. Ini kita nyalakan, maka arusnya akan semakin cepat. Ini tadi sesuai konsep kita yang namanya kuat arus listrik. Misalkan kita mau menyambung seperti ini. Nah, ini bisa untuk proyek kalian seperti ini. Misalkan kita buat percabangan. Di sini ada lampu juga. Ambil gas. Switch. Ini akan sangat memudahkan simulasi kita. Oke, nah, saklar 1 ini kita nyalakan, tapi di sini seperti ini. Kenapa ini tidak bisa? Karena ini akan memotong jalur yang lebih sederhana. Kita cek, sudah. Ini kalau mau ini reset. Itu sebagai contoh, misalkan kita mau melakukan pengukuran.
Ini saya ambil resistor, kabel seperti biasa. Ini kawat lagi seperti ini. Sederhana saja. Ada arus. Terus bagaimana kita mengukur arus? Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ampere meter itu disusun secara seri, berarti ampere meter, ammeter. Nah, ini kita ambil. Nah, kita cek klak. Nah, di sini ada arusnya sudah terbaca. Terus misalkan kita ambil voltmeter. Voltmeter, misalkan kita hubungkan sini, terus sini, terus nah di sini ada voltage. Jadi kita bisa mencari I sama dengan V per A, berarti 9 volt dibagi 0,9. Nah, harusnya 10. R-nya 10. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, misalkan kita mau memperbesar voltage-nya. Ini berarti tegangan kita perbesar, maka arusnya akan semakin besar. Di sini tegangannya ini juga akan semakin besar. Terus misalkan ini hambatannya kita perbesar, maka arusnya akan semakin kecil. Gitu. Nah, ini simulasinya seperti ini. Mungkin sampai situ dulu. Ini konsep yang akan kita pelajari pada pagi ini. Pengembangannya kalian bisa mencari topik ini. Untuk kalian pelajari topik tentang konsep ke-8, yaitu hukum buah Kirchhoff. Ini akan kita lanjut ke pertemuan esok hari. Oke, seperti itu saja. Silahkan untuk dipelajari. Untuk penugasan nanti saya rilis penugasan untuk esok hari. Sampai situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.